Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang kajian Islam. Ain adalah hak benar adanya. Maksudnya, terkena ain adalah sesuatu yang benar-benar ada dan tidak diingkari, atau ia termasuk sesuatu yang benar adanya. Dari Hammam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ain adalah hak, dan beliau Shallallahu alaihi wasallam melarang membuat tato. Hadis riwayat Bukhari nomor 5740. Kalimat ain adalah hak dan beliau Shallallahu alaihi wasallam melarang membuat tato. Tidak jelas hubungan antara kedua kalimat ini. Seakan-akan keduanya adalah dua hadis yang berbeda. Namun ada kemungkinan dikatakan bahwa kesesuaian antara keduanya adalah masing-masing warna adalah selain warna kulit yang asli pada badan. Tato adalah memasukkan jarum ke salah satu bagian tubuh hingga keluar darah. Kemudian tempat tersebut diisi celak atau yang sepertinya hingga berwarna kehijauan. Di antara faktor yang mendorong membuat tato adalah merubah sifat orang yang ditato supaya tidak ditimpa ain. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang tato meskipun tetap mengakui keberadaan ain. Dijelaskan juga bahwa upaya menghindarinya dengan membuat tato dan selainnya yang tidak disandarkan kepada ajaran syariat, maka tidak akan memberi manfaat karena apa yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ain adalah hak. Sekiranya ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya akan didahului oleh ain. Jika kalian diminta mandi, maka mandilah. Bagian pertama mengandung penekanan dan peringatan sifat penyakit ain yang sangat cepat dan mempengaruhi zat lain. Hadis itu sangat jelas menunjukkan perbedaan antara takdir dan ain. Meskipun kita meyakini ain termasuk bagian yang ditakdirkan Allah. Namun secara zahir, ditetapkannya ain yang menimpa baik karena apa yang dijadikan Allah atau terjadinya mudarat ketika seseorang menatap tajam menurut kebiasaan. Hanya saja, hadis tersebut dalam konteks mubalaghah penekanan adanya ain, bukan berarti ada sesuatu yang dapat menolak takdir, sebab takdir merupakan apa yang telah ada dalam ilmu Allah, dan tidak ada yang bisa menolak urusannya. Kesimpulannya, sekiranya ada sesuatu yang memiliki kekuatan mendahului takdir, maka ia adalah ain. Kenyataannya, ain tidak dapat mendahului takdir. Lalu bagaimana dengan selainnya? Al-Bazzar meriwayatkan dari hadis Jabir melalui sanad yang hasan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebanyakan yang meninggal di antara umatku adalah setelah ketetapan Allah dan takdirnya terhadap jiwa. Periwayat berkata, maksudnya disebabkan ain. An-Nawawi berkata, pada hadis ini terdapat penekanan takdir dan eksistensi penyakit ain. Ia benar-benar dapat mendatangkan mudarat. Bagian kedua yaitu perintah bagi pelaku ain untuk mandi jika yang tertimpa ain memintanya. Di dalamnya terdapat isyarat bahwa mandi untuk perkara seperti itu adalah sesuatu yang dikenal di antara mereka. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk tidak menolak jika diminta, minimal menghilangkan prasangka yang terjadi padanya. Sementara makna zahir perintah adalah wajib. Al-Maziri menukil perselisihan tentangnya dan dia menguatkan pendapat yang mewajibkannya. Dia berkata, manakala dikhawatirkan akan membinasakan orang yang terkena, sementara mandinya pelaku ain yang telah menjadi kebiasaan merupakan sebab kesembuhan, maka ia menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Dalam hadis Sahal bin Hunayf dijelaskan tata cara mandi yang dikutip Imam Ahmad dan An-Nasai, serta dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban.
Disebutkan melalui Az-Zuhri dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf. Sesungguhnya bapaknya menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW keluar dan mereka pun berjalan bersamanya menuju penduduk sumber air. Ketika mereka berada di suatu lembah di Juhfah, maka Sahal bin Hunayf mandi. Dia seorang yang putih dan mulus kulitnya. Lalu Amir bin Rabi'ah melihat kepadanya dan berkata, "Aku tidak pernah melihat seperti ini, dan tidak pula kulit yang tertutupi." Saat itu juga Sahal jatuh bagaikan orang kesurupan. Rasulullah SAW datang dan bertanya, "Apakah ada seseorang yang kamu tuduh melakukan hal ini kepadanya?" Mereka menjawab, "Amir bin Rabi'ah." Maka Amir dipanggil, dan Rasulullah SAW memarahinya. Lalu beliau bertanya, "Atas dasar apa salah seorang kalian membunuh saudaranya? Mengapa ketika engkau melihat sesuatu yang menakjubkanmu tidak memohon berkah atasnya?" Setelah itu, beliau bersabda, "Mandilah untuknya." Amir pun membasuh wajahnya, kedua tangannya, kedua sikunya, kedua lututnya, ujung-ujung kaki, dan bagian dalam sarungnya dalam suatu bejana. Lalu seseorang menuangkan air itu dari belakangnya ke atas kepala dan punggungnya, dan bejana pun dibalik. Hal itu dilakukan terhadap Sahal. Maka Sahal pun pergi bersama orang-orang tanpa ada sesuatu pun yang menghalanginya. Pengaruh ain tatapan tersebut bagaikan percikan api yang menimpa badan. Maka mandi merupakan peredam bagi percikan itu. Oleh karena cara yang buruk ini tampak di beberapa tempat yang rawan pada tubuh karena mudah ditembus, maka mencucinya merupakan penawar cara kerjanya. Khususnya bahwa ruh-ruh setan di tempat-tempat tersebut memiliki kekhususan. Di sini juga terdapat penyampaian bekas mandi di hati yang merupakan bagian paling halus dan mudah ditembus, maka api yang dikobarkan oleh pandangan mata menjadi padam dengan air. Mandi ini bermanfaat setelah penyakit ain benar-benar telah menguasai. Adapun di awal dan sebelum menguasai secara penuh, maka pembawa syariat memberi petunjuk kepada sesuatu yang menolaknya. Hal ini tercantum dalam sabdanya dalam kisah Sahal bin Hunayf, "Mengapa engkau tidak memohonkan keberkahan atasnya?" Al-Bazzar dan Ibnu As-Sunni meriwayatkan dari hadis Anas yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, "Barang siapa melihat sesuatu yang menakjubkannya, lalu mengucapkan, 'Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan kehendak Allah. Niscaya tidak akan mendatangkan mudarat kepadanya.'" Pelajaran yang dapat diambil. 1. Apabila pelaku ain telah diketahui, maka dia harus disuruh mandi. 2. Mandi termasuk cara pengobatan yang bermanfaat. 3. Ain berpengaruh jika disertai perasaan takjub meskipun tidak disertai kedengkian, baik dari laki-laki yang dicintai atau dari orang yang soleh. 4. Orang yang merasa takjub terhadap sesuatu, maka hendaknya segera mendoakan keberkahan untuknya. Hal itu menjadi ruqyah darinya. 5. Ain dapat membunuh. Ruqyah karena ain, maksudnya meruqyah orang yang tertimpa penyakit ain. Dari Ma'bad bin Khalid, dia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Shaddad dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW memerintahkanku atau memerintahkan untuk meminta dilakukan ruqyah karena ain." Hadis riwayat Bukhari nomor 5738. Maksudnya, meminta diruqyah orang yang biasa melakukan ruqyah karena ain. Imam Muslim meriwayatkan pula dari Abdullah bin Numair dari Sufyan, "Beliau biasa memerintahkanku untuk minta dilakukan ruqyah." Dalam hadis ini terdapat syariat ruqyah bagi yang tertimpa ain. At-Tirmidzi dan beliau menganggapnya sahih meriwayatkan, dan An-Nasa'i dari Ubaidillah bin Rifa'ah
Dari Asma binti Umais. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak Ja'far seringkali terkena ain. Apakah aku minta untuk dilakukan ruqyah untuk mereka?" Beliau menjawab, "Ya." Ia memiliki pendukung dari hadis Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan kepada keluarga Hajem dalam masalah ruqyah. Beliau bersabda kepada Asma, "Mengapa aku lihat badan anak-anak saudaraku tampak kurus? Apakah kebutuhan mereka tidak terpenuhi?" Dia menjawab, "Tidak, tetapi ain sangat mudah menimpa mereka." Beliau bersabda, "Ruqyahlah mereka." Dia pun menghadapkan kepadanya dan beliau bersabda, "Ruqyahlah mereka." Dalam kitab Mudawat Al-Ma'yun disebutkan riwayat Abu Dawud dari Al-Aswad dari Aisyah. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pelaku ain agar wudhu, kemudian airnya digunakan mandi oleh orang yang tertimpa ain olehnya. Ain adalah pandangan yang disertai kedengkian karena tabiat buruk yang dapat mendatangkan mudarat bagi yang dipandang. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan melalui jalur lain dari Abu Hurairah yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ain adalah hak. Ia dihadiri setan dan kedengkian anak Adam. Sebagian orang merasa muskil dengan hal ini, sehingga berkata, bagaimana ain bisa bereaksi dari jarak jauh sehingga mengakibatkan mudarat bagi yang dipandang? Jawabannya, sesungguhnya tabiat manusia berbeda-beda. Terkadang hal itu terjadi akibat racun yang berasal dari mata yang menatap, melalui udara dan sampai kepada orang yang dipandang. Sebagian pelaku ain berkata, jika aku melihat sesuatu yang menakjubkanku, maka aku merasakan hawa panas keluar dari mataku. Hal ini seperti perempuan haid yang meletakkan tangannya di atas bejana susu. Lalu air susu tersebut menjadi basi. Sekiranya dia meletakkannya sesudah suci, maka susu itu tidaklah basi. Demikian juga seorang perempuan masuk ke kebun sehingga merusak sejumlah tanaman tanpa menyentuhnya dengan tangannya. Di antaranya lagi, orang yang sehat menatap orang berpenyakit mata sehingga tertular. Terkadang seseorang menguap, lalu orang di sampingnya ikut menguap. Demikian yang disinyalir oleh Ibnu Battal. Al-Bazzar meriwayatkan melalui sanad yang hasan dari Jabir yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan orang meninggal setelah keputusan Allah dan ketetapannya terhadap jiwa. Periwayat hadis ini berkata, maksudnya disebabkan ain. Allah telah memberlakukan kebiasaan berupa keberadaan sejumlah kekuatan dan kekhususan pada tubuh serta ruh, seperti terjadi pada mereka yang dilihat seseorang yang membuatnya risih, maka wajahnya tampak memerah, padahal roman wajah tersebut tidak ada sebelumnya. Demikian pula wajah menjadi pucat saat melihat sesuatu yang menakutkan. Kebanyakan orang menjadi sakit akibat melihat yang seram sehingga kekuatannya menjadi lemah. Semua itu melalui perantara pengaruh yang diciptakan Allah dalam ruh. Oleh karena itu, berkaitan dengan mata, maka perbuatan itu pun dinisbatkan kepada mata, tetapi bukan ia yang memberi pengaruh, bahkan pengaruh itu adalah terhadap ruh. Sedangkan tabiat, kekuatan, cara, dan spesifikasi ruh itu berbeda-beda. Di antaranya ada yang mempengaruhi badan hanya sekedar dilihat tanpa bersentuhan langsung. Hal itu dikarenakan buruknya ruh tersebut. Kesimpulannya, pengaruh itu adalah atas kehendak Allah, tidak terbatas pada sentuhan fisik. Bahkan terkadang karena bersentuhan dan terkadang pula hanya karena berhadapan. Sebagian diakibatkan tatapan dan sebagian akibat pengaruh ruh. Seperti yang terjadi karena doa-doa, ruqyah, dan perlindungan kepada Allah. Terkadang pula terjadi karena ilusi dan hayalan. Apa yang keluar dari mata pelaku ain bagaikan anak panah. Apabila ia bertemu badan yang tidak memiliki pelindung,
niscaya akan melukainya. Jika tidak, maka anak panah tersebut tidak tembus, bahkan terkadang kembali kepada yang melemparkannya.